Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wa antur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih diberi kesempatan bersilaturahim dalam kajian Qur'ani Journey. Insya Allah malam hari ini pertemuan kita yang ke-7. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam talim yang mulia ini memperoleh syafaat di yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam ta'lim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Masdaruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Terima kasih Bundana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyil karim wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ayuhas sayyid wa sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT di malam hari ini. Allah pertemukan kembali kita dalam majelis ilmu, majelis mudzakarah, majelis muraja'ah wa mudarasatul Qur'anil Karim, majelis kajian Al-Qur'an Al-Karim. Semoga yang hadir di tempat ini, di virtual kali ini, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi majlisin yadhkurunallah fih. Tidaklah sebuah majlis berkumpul di dalam satu tempat kecuali di dalamnya membaca ayat-ayat Al-Quran, kecuali para malaikat mendoakan bagi mereka keberkahan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, haji kita malam hari ini seperti biasa ruang Quranic Journey kita seperti biasa akan membahas surah Al-Qamar yang malam hari ini kita sampai di ayat 19 sampai dengan ayat 21. Lalu setelah itu kita akan membahas yakni ihtisar surah ihtisar atau mendalami surah Al-Ankabut insyaallah. Begitu seperti biasa, Ibu yang muliakan, kita terlebih dahulu ingin melihat di antara Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan penulisan daripada surah Al-Qamar. Al-Qamar ayat 19 sampai 20 dan uraian, yakni uraian kata-katanya. Kalau ada yang sudah, kami silakan. Ada yang sudah, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang sudah. Sudah. Oh, Ibu Rina, silakan Bu Rina. Oh, monggo Bu Rina.
Oke. Yang uraian ayat-ayatnya, Bun? Udah? Wah, udah lengkap benar ya. Alhamdulillah. Oke. Yang selanjutnya siapa nih, Bun nih? Silakan Ibu Riri. Udah, Bu Riri. Dari ini udah ya. Baik. Kita tampilkan ya, Bun ya ke depan ya. Oh, ini Bu Bunda saya bisa di ini kan Iya, apa bentar. di Ada dua nih punyanya Ustadz. Yang mana ya? ya karena ini yang saya yang ada gambarnya. Yang ada gambarnya. Yang ini Yang ya Ustadz ya? videonya ya videonya iya. Gitu ya. Oke, sudah. Oke. Mana benar ini tadi ya? Suara saya kedengaran ya, Bun ya? Kedengaran Tas. Jadi ini error lagi nih ini apa namanya? Oh, nggak bisa ini ya, Bun ya? Apa namanya? Apa ya ini ya? Saya nggak bisa menampilkan apa benar ini apa namanya? Iya, saya bantu Ustaz. Udah Saya bantu. Ustadz tadi. Coba Bunda Riri diitin lagi Bunda Riri. Udah di spotlight. Nah, Ya, bentar udah. dibantu. Udah. Dikatasin Bun. Ya. Oke, iya alhamdulillah. Oke. Sebenarnya ada berapa? Nama saya ada 3 ya? Ada Itu 2. makanya aku bingung. Oh iya, 3. Masya Allah. Namanya Yang Ustadz aku bingung. Kok Ada banyak banget 3. yang mana? coba yang Yang asli yang mana? Yang ini Yang bingung. asli yang aku mana? kacau. Aku bingung Satu Ustadz. orang. Tapi yang satu nggak connect ini. Nih. Kalau di saya Ini sih ada 2. 2. Ini ada 2. Yang ada gambar masjid ya Ustadz ya? Ya, itu tuh yang apa Iya, namanya? iya. Di situ boleh. Oke ya, Masya Allah. Dari buat begini ya, ampun. Jadi videonya pakai apa, suaranya pakai apa? Luar biasa Seru ini. Ustadz. Baik, tadi Bu Dadi sudah selanjutnya mungkin Pak Haji Jainal, Pak Farid biasanya. Insya Allah. Silakan. Allah. Nah, makasih. Bun. Wah, subhanallah. Baik, Pak Haji, itunya urayanya. Urayanya. Nah, Wah, ada berapa kolom tuh, Pak Haji? ada 26. 26, Pak Ustaz. Ya, kita sama. Oh, yang sama. Sama saya. Ya. Berarti sudah kerjasama sebelumnya ini pernah datang. Calling. Iya, kita contek-contekan. Iya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang Silakan menanyakan? yang sudah Bunda Rina, biasanya Pak Farid. Oh, Pak Farid. Silakan Pak benar. Farid. Monggo. Oh iya. Betul munqa'in akhlin a'jazun munqa'. Terus urayanya Pak Farid, monggo. Belum selesai lagi, Ustaz. Oh, belum selesai, tapi kan udah banyak ya. Oh, udah 12. Alhamdulillah. Baik, tinggal 1 ayat lagi kayaknya. Baik, kita bacakan ya Bun ya. Siapa yang akan kira-kira berkenan membaca nih Bun nih? Lanjut dengan minta tolong saya dengan Bunda Rina ya membacakannya. Oh gitu, monggo Bun. Ayat 19, 20, 21 Bun, surat Al-Qamar. Al-Qamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu
منقعر فكيف كان عذابي ونذر صدق الله العظيم. Boleh artinya, Bun? Artinya, sungguh kami telah mengutus angin atas mereka yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus. Betul. Ia menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka batang kurma yang tumbang. Betul. Maka bagaimana dibalik maka bagaimana ada azabku dan peringatanku. Maka Baik. Alhamdulillah, barakallahu fi jami'ah. Para pendengar memuliakan, Bapak Ibu memuliakan, kita barusan mendengar surah Al-Qamar ayat 19 sampai dengan ayat 21 ya. Apa yang Allah kemukakan di dalam surah Al-Qamar ayat 19 sampai 21 berbicara tentang bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum 'Ad. Sebelumnya juga bicara tentang kaumnya Nabi Nuh. Kenapa banyak sekali kaum 'Ad, kaum Tsamud, Bapak Ibu muliakan, kenapa banyak sekali di Al-Qur'an itu ketika berbicara tentang peristiwa azab di masa lalu itu menyangkut 3 kelompok besar yang sering diulang-ulang. Jadi banyak kalau yang lain banyak. Tapi yang sering diulang-ulang itu ada 3. Pertama itu kaum 'Ad, yang kedua kaum Tsamud, yang ketiga adalah Bani Israel. Begitu ya. Jadi sesungguhnya nanti ada Ashabul Aikah, ada ya. Jadi kaum-kaumnya nabi-nabi yang lain. Tapi 3 ini yang sering kali kita dapatkan. Apa gerangan atau apa ini? Mengapa Al-Quran mengungkapkan ketiga kelompok ini di dalam ayat-ayatnya berbicara tentang azab, gitu ya. Maka jawabannya adalah tentu saja Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, ya Allah a'lam bissawab. Tetapi ada semacam isyarat. Jadi kaum 'Ad, kaum Tsamud adalah sesungguhnya itu mereka adalah bangsa Arab dahulu. Nenek moyang orang-orang Quraisy itu adalah kaum 'Ad, kaum Tsamud itu mereka berada di mereka golongan Arab ya, golongan Arab itu mereka kaum 'Ad, kaum Tsamud itu. Sehingga itu yang dekat bagi benak mereka ketika disebut kaum 'Ad, kaum Tsamud karena mereka juga sebenarnya orang-orang Arab, termasuk orang Arab. Itu 1 dan 2-nya kaum 'Ad, kaum Tsamud. Yang ketiga Bani Israel. Karena memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika hijrah ke Madinah, maka kelompok masyarakat penganut agama yang lain itu yang permusuhannya kepada Islam itu luar biasa, kepada Nabi luar biasa, ada kaum Yahudi. Sehingga banyak dikemukakan kisah-kisah tentang pembangkangan, tentang kedurhakaan orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi di masa lalu. Juga azab yang telah ditimpakan kepada mereka oleh Fir'aun. Ya. Itu yang yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Itu kata-kata yang beberapa kali disebut dalam Al-Qur'an. Jadi dalam konteks Bani Israel, orang-orang Yahudi, azab itu ditimpakan oleh dinistakan atau ditimpakan oleh Fir'aun kepada kaum Bani Israel. Yuzabbihuna abna'akum, membunuh anak-anak kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan mempermalukan, menodai wanita-wanitanya. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Ini itu ya, itu. Jadi 3 ini paling tidak dekat
dekat dalam benak mereka. Jadi kalau dalam konteks Bani Israel adalah orang-orang Yahuda berpikir bahwa Al-Quran menjelaskan sikap nenek moyang mereka yang dahulu dibunuh, ya, lalu kemudian dinistakan pada ditanya oleh Fir'aun. Dan mereka diselamatkan oleh Nabi Musa. Nah, ketika berbicara tentang kaum Ad, kaum Samud, seperti yang saya kemukakan tadi, karena kaum Ad, kaum Samud itu kan dekat dalam benak mereka karena mereka masih keturunan Arab dahulu. Orang sebut sebagai Arab yang hilang, kaum Arab yang hilang. Maka di wilayah Saudi bagian utara itu kan ada kaum Madian, ya. Daerah dulu ditimpakannya azab kepada kaumnya Nabi Saleh, gitu ya. Madain, namanya Madain Saleh, gitu ya, Madain Saleh. Itu Nabi SAW ketika para sahabat melewati tempat itu, Nabi kemudian menyatakan kepada sahabat, ketika engkau melewati daerah itu maka berlarilah, bercepatlah perjalananmu, dan kalau bisa engkau menangis, ya, atau berlagak menangis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah engkau takut bahwa azab Allah yang ditimpakan kepada kaum Ad, kaum Samud itu ditimpakan kepada mereka. Nah, itulah dahulu kejadiannya seperti itu. Maka kembali lagi kisah-kisah itu diulang-ulang ketika Nabi SAW berdakwah agar orang-orang kafir Quraisy itu mengetahui betapa azab yang ditimpakan kepada nenek moyang mereka. Meskipun Arab Samud, kaum Ad, kaum Samud itu telah disebut sirna, habis, ya, kan gitu ya. Peninggalannya saja masih ada. Seperti itu. Nah, ayat ini berbicara kembali lagi tentang kaum Samud. Tanzi'un nas, sebelumnya, ya, ayat sebelumnya nih. Kadzabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur. Itu ayat sebelumnya 18. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahs. Nah, ini menarik Bapak yang muliakan. Jadi apa bentuk azab yang ditimpakan kepada kaum Ad itu diuraikan di dalam surah Al-Haqqah, yaitu surah ke-69 ayat 7. Sakharaha alaihim sab'a layal wa thamaniyata ayamin husuma. Itu jelas sekali Allah menggambarkan azab yang ditimpakan ke kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Samud. Jadi pada ayat ke-8, ya, kadzabat, nah ini ayat tentang kaum Ad, ya. Kadzabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran. Allah mengirimkan, ya, angin yang sangat bergemuruh, gitu. Dan angin itu meniup mereka, angin yang sangat panas lagi, keras itu, terus melingkupi mereka selama sab'a layalin, 7 malam, 8 ayam, 8 hari. 8 hari, 8 malam, ayamin husuma, terus menerus. Saking hebatnya azab itu, maka disebut di dalam ayat yang barusan kita baca tadi, tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'id. Gitu, ya. Mencabut manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang, sehingga mereka itu seperti menjadi seonggok benda yang kemudian berjatuhan satu persatu, berjatuhan karena kerasnya azab tadi. Luar biasa. Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Maka bagaimana, coba pikirkan azabku yang begitu dahsyat itu, ya, dan peringatan-peringatanku yang telah aku berikan melalui nabi-nabiku, gitu. Jadi itulah bentuk azab yang Allah hadirkan kepada kaum Ad, kaum Samud, dan itu diulang berkali-kali agar orang-orang Quraisy itu tahu, agar orang-orang Quraisy itu memahami betapa kedurhakaan mereka itu bisa mendatangkan azab Allah.
Meskipun azab yang ditimpakan ke kaum-kaum yang terdahulu tidak lagi diulang atau ditimpakan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, bagian daripada rahmat Allah atas risalah Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka akan mendapatkan azab, terutama adalah nanti di akhirat. Nah, jadi ayat-ayat ini Bapak Ibu muliakan sesungguhnya mengajarkan kepada kita, betul azab seperti terdahulu kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh itu tidak terjadi. Tetapi kesengsaraan yang diterima suatu negeri, suatu bangsa bisa jadi itu bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala yang diperingan dibanding azab-azab yang ditimpakan kepada kaum-kaum pembangkang terdahulu. Itu saya kira pesan daripada surah Al-Qamar ayat 19 sampai dengan ayat 21. Maka terakhir dari satu itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir, fa kaifa kana azabi wa nuzur. Bagaimanakah siksaku dan peringatan-peringatanku? Maksudnya adalah coba bayangkan betapa dahsyatnya peringatan ada azabku kepada orang-orang pendurhaka, padahal mereka telah mendapatkan peringatan dari aku. Kira-kira gitu. Melalui siapa? Melalui para rasul-rasulku. Demikian pesan daripada surah Al-Qamar ayat 19 sampai dengan ayat 20. Baik, Bapak muliakan, kita akan urai ayat yang kita bahas tadi. Saya menampilkan di layar Bapak Ibu semuanya. Ini dia suratnya, ya, penjelasan surat-surat dari sisi kata-katanya, jenis dan uraiannya. Baik, inna maknanya adalah sesungguhnya. Sesungguhnya. Nanya adalah kami. Itu arsal mengutus. Secara makna lain arsal itu mengirim, tapi sama ya, mengirim atau mengutus kata yang sama. Nah, kami alaihim ala atas him mereka rihan angin. Rih itu angin artinya. Angin, rihun itu angin. Jamannya apa? Jamannya riyah. Rih, jamannya adalah riyahun. Ya. Nah, rihun itu nanti kita ketemu itu ya. Rih itu ternyata bentuk muannas ya. Bentuk muannas. Rihun artinya adalah angin. Sor-soron yang kencang. Yaumin pada yaumin hari nahsin naas kalau bahasa kita ya. Hari naas. Mustamir yang terus menerus. Berapa lama terus menerusnya? 7 hari, 7 malam, 7 hari ya, 8 malam. Thamaniyata ayyam, ada balik ya. Sab'a layal berarti 7 malam, thamaniyata ayyam 8 hari. Tanzi' mencabut. An-nas manusia ka'annahum seakan-akan hum mereka a'jazu nakhlin. A'jaz batang-batang nakhl. Batang-batang nakhl gitu ya. A'jaz batang. Atau disebut sini pokok-pokok. Pokok-pokok. Nakhl itu kurma, pohon kurma.
Nakhl, kurma, pohon kurma. Jadi kalau nakhl itu pohonnya, kalau tamr itu buahnya, sama-sama korma. Munqair yang tumbang. Tumbang. Fakaifa, maka bagaimanakah kana dahulu azabi azabku wa nuzur dan peringatanku wa nuzur peringatan. Inilah uraian kata per kata, ternyata jumlahnya sama 26 tadi ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah luar biasa ya. Yang ada yang sudah pas jumlahnya tadi. Saya dengar 26. Waduh, pas benar ya. Apakah ada yang tersisa atau mungkin tertinggal atau mungkin berbeda Bapak Ibu? Boleh ditanyakan? Dari kata-kata tadi ya, itu jumlahnya kata-kata itu adalah 26 kata. Gitu deh. Baik, coba kita urai jenisnya. Jenisnya cuma ada 3 macam ya. Jenisnya kalau nggak isim, fiil, ya huruf. Ini huruf, namanya huruf nasab atau huruf taukid. Lalu na itu isim, isimnya itu isim dhamir. Betul. Arsal, fil apa ini Bapak Ibu? Fil madhi. Fil madhi, sahih. Dhamir mutakalimin Pak Ustaz ya. Betul. Nah, dhamir isim. Ini sebenarnya dhamir Mutakalimin. benar. Wah, masih ingat subhanallah aja ya. Mutakalim jamak. Iya benar, mutakallimin atau menyebutnya ada 2, mutakallimin atau mutakallim jamak. Gitu ya. Oke, sahih. Ala atas huruf jar. Sahih, huruf jar. Hum Isim domir mutasil. Domirnya mereka bilang ghaib. Ghaibun. Nah, ghaib jamak atau ghaib jamak. Oke. Rihan isim. Oke. Mufrad, betul, mufrad. Jamaknya apa? Jamaknya nasah, riyah. Gitu. Ini jamaknya daripada angin tuh riyah. Mufradnya rih. Sor. Isim. Ini bentuknya masdar. Isim masdar. Iya. Sor-soroi, sor-siru, sor-soratan, sor-soron. Fi huruf jar. Yaumin Isim. Kalau dzorof itu kalau fathah ya. Jadi kalau kasroh nggak disebut dzorof lagi. Isim majrur. Jadi isim majrur, isim mufrad ini ya. Isim mufrad. Jadi kalau Bapak ketemunya nanti yauma, baru itu namanya dzorof. Ya. Tapi kalau bukan yauma, entah yaumu, entah yaumi, maka tidak lagi berkedudukan sebagai dzorof, tapi isim biasa. Di sini kedudukannya adalah isim majrur. Majrur oleh huruf jar. Nahas isim mufrad, kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Mustamir isim sifat. Ini isim sifat
kedudukannya sebagai na'at. Isim sifat itu wujudnya, na'at itu kedudukannya. Gitu ya. Cabut. Isim. Salah, bukan isim. Fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. 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 Sahih. Anas. Isim raf. Isim. Jamak taksir. Manusia. Ya, kedudukannya sebagai maf'ul bih atau nama lainnya objek. Nah, ini nanti tanzi' ini itu juga kedudukannya na'at. Nah, kedua nih. Na'at sani. Ya, na'at kedua dari na'at pertama mustamir, na'at kedua tanzi'. Oke. Terus ka'anna. Karena itu huruf. Namanya Bapak Ibu, namanya huruf tashbih. Tashbih ya. Huruf nasab. Huruf tasbih. Tasbih itu penyerupaan. Maka pantas maknanya seakan-akan kan? Gitu ya. Seakan-akan. Domir. Ini isim domir jamak ya. Domir ghaib jamak. Ghaib jamak. Kedudukannya ini namanya isim ka'anna. Isim ka'anna. Oke. A'jaz itu isim wujudnya jamak taksir. Kedudukannya ini namanya khabar kana. A'jazu ka'annahum a'jazul nakhlin. Ini isim. Nakhlin. Ini mufrad. Kedudukannya mudhaf ilaih. Tuh, betul. Munqa'ir ini isim. Wujudnya sifat. Kedudukannya na'at. Apa na'at? Na'at itu yang menyifati. Jadi wujudnya kata sifat fungsinya menyifati. Sifati. Kurma yang bagaimana? Kurma yang tumbang. Gitu. Pohon kurma yang tumbang. Ini huruf. Huruf jawab. Betul. Kaifa. Huruf atau isim? Isim. Namanya Istifham. alhamdulillah. Kenapa istifham? Kaifa. Istifham. Bertanya. Oke. Terus kana itu fi'il. Fi'il apa ini? Madi. Aldi sahih. Azab. Isim masdar. Masdar. Kedudukannya namanya isim kana. Ya. Terus ya isim. Domir. Domir apa Bapak Ibu? Mutakalim. Mutakalim. Sahih. Mutakalim mufrad. Mufrad. Berarti sendiri gitu saya berarti ya. Dan huruf. Huruf apa nih Bapak Ibu? Atop. Nuzur. Isim. Jamak taksir. Jamak taksir. Kedudukannya namanya maktub. Subhanallah. Udah lengkap semua ini.
Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Salah satu. Hebat salah satu. Saya salah banyak. Salah banyak. Salah banyak. Nggak lulus nih. Nggak lulus. Dari dulu nggak pernah lulus. Nggak apa-apa, berarti belajarnya seumur hidup, Bu. Iya, 20 tahun nggak lulus-lulus. Tuh orang ada modelnya memang sengaja gitu karena kangen ketemu teman-teman jadi nggak lulus. Kalau ingat besok Sengaja. Jadi lupa. bukannya Gurunya. nggak tahu Bapak Ibu. Jadi orang nggak lulus itu kalau di LPG bukannya nggak tahu, memang sengaja pengen lama di LPG. Pengen lama di LPG. Saya di Baik. rumah. Oh. Bapak Ibu kan inilah uraian dari 26. Saya kembali ke ini bagian nomor kata nomor 11. Bapak Ibu nomor 11 gitu ya. Ya, 11 itu nahas. Nahas itu memang nahas gitu ya. Nahas gitu ya. Menurut para ulama seperti misalkan apa yang diucapkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mufradat Qaribil Quran, itu kata beliau, kata nahsi di dalam Al-Quran tidak dijadikan sebagai dalih, sebagai argumen, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa Al-Quran mengakui adanya hari naas. Ya. Jadi apa yang terjadi di kaum Ad itu memang kaum Ad itu terjadi di hari Rabu tuh, di Rabu. Tuh. Lalu kemudian timbullah di bulan Syawal ya, itulah yang kemudian hadir di masyarakat namanya yang saya dengar wallahualam betul ya, Rebo Wekasan itu tuh. Rebo Wekasan itu artinya hari Rabu yang sial gitu. Jadi di dalam Islam sebenarnya tidak mentolerir kebenaran anggapan bahwa ada hari naas. Karena sebenarnya semua hari itu baik, yang ada adalah ada hari yang lain yang lebih baik. Semua hari baik, namun ada beberapa hari yang lebih baik. Contoh, semua malam itu bagus, tapi ada malam yang lebih bagus, yang paling bagus, Lailatul Qadar namanya. Semua hari itu baik, tapi Jumat adalah hari yang paling baik. Gitu. Adapun pemahaman tentang adanya hari sial, maka diduga oleh para ulama bahwa itu timbul karena pengaruh daripada kepercayaan orang Majusi di wilayah Iran kalau sampai sekarang ini ya, wilayah Iran sampai kalau di sekarang ini, yaitu orang-orang yang menyembah api itu, lalu mereka membagi-bagi, memilah-milah, ada hari baik, ada hari jelek, kan gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di dalam Islam tidak mengenal adanya hari buruk. Yang ada adalah hari baik dan hari yang lebih baik lagi, yang lebih baik. Saya kira itu tuh Pak Pepo. Jadi sesuatu yang mesti kita pahami itu tentang adakah hari buruk di dalam Islam itu, maka tidak ada. Itu yang ada adalah baik dan lebih baik lagi. Itu pendapat ulama tentang Yaumin Nahas, kan gitu ya. Jatuhnya bulan Syawal Pak Ustadz ya. Syawal hari Rabu. Hari Rabu Weton, pon, wage. Kalau orang Jawa kan pakai weton page. Oh iya, weton, wage, terus manis, ipon, terus ada kliwon. Nah, saya kebetulan nggak begitu paham ya. Percaya ya. Mungkin di antara Bapak Ibu yang lain ada yang familiar dengan istilah-istilah itu, gitu ya. Jadi ada mengenal misalkan hari bagus. Kalau hari bagus nggak apa-apa, tapi kalau hari jelek, hari sial,
itu yang Nggak boleh. apa namanya kurang pas. Jadi di dalam Islam ulama berpendapat tidak ada isyarat yang menunjukkan bahwa itu hari itu buruk begitu ya, hari itu buruk. Tuh nggak ada gitu ya. Sekira itu Bapak Ibu. Baik. Oke, ada yang ditanyakan tentang ayat yang kami sampaikan tadi di surah Al-Qamar ayat 18, 19, 20 dan 21 kalau ada monggo. Enggak ada Bin ya? Baik, kalau tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan kepada di buku Bapak Ibu. Ini ada hadis. Nah, bunyinya ini hadisnya ini ya. Ini mutiara hikmahnya ini. Baik. Siapa Bu Ana yang berkenan untuk membacakan hadis Nabi sallallahu Baik, alaihi wasallam? dengan Bunda Nurna. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Silakan, Monggo, Bun. Bu. Hadatsana Muhaidiyu qal Humaidi. sana Al-Humaidi. Humaidi Mm-mm. qal sana Sufyan wa Salih bin Qudamah an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar qala su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ghaibin Anid Dabbi. dabbi faqala la aquluhu wa la uharrimuh. Iya, apa nih Bun artinya? Al-Humaidi menceritakan dari Sofyan dan Soleh bin Qudamah dari Abdillah bin Dinar dari Abdillah bin Umar radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dabi atau kadal atau biawak. Iya. Nabi bersabda, aku tidak memakannya tapi tidak pula memakannya. Wah, nggak jelas. Bukan memakannya nih. Mohon maaf Bapak Ibu, diperbaiki ini. Ya, Mengharamkannya. mengharam ya. Iya, mengharamkannya. Mohon maaf. Mengharamkan. Mengharamkan. Baik. Bapak Ibu muliakan. Tapi Bunda Nurna hebatnya, cepet banget bacanya, lancar benar gitu maksudnya. Jago Ustaz. Sama. Subhanallah. Alhamdulillah, Jadi, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa nih. Cepat menerjemahkannya juga cepat. Jadi enak. Ya, tinggal baca Pak Ustaz. Tinggal baca. Sebentar sini Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu ketemu ada petikan kalimat ini, mohon maaf nih, sana. Nih lihat ya Bapak ya. Sana. Gitu ya. Ada kata-kata sana itu dalam hadis. Itu singkatan Bapak Ibu. Oh. Singkatan dari haddatsana. Oh, haddatsana. Iya, itu selalu kalau ini hatsana, sana. Artinya menceritakan kepada kami. Ngasih tahu saya, dia ngasih tahu saya. Itu haddatsana, itu haddatsana. Jadi aslinya haddatsana. Ini apa namanya? Ada hadis yang fungsinya ini. Jadi hadis itu ada 3 macam Bapak Ibu. Ulama mengatakan macam-macam nih ya. Ada yang mengatakan hadis Nabi dibagi dua macam. Ada yang mengatakan hadis Nabi itu dibagi 3 macam. Gitu ya. 3 macam. Bahkan ada yang mengatakan hadis Nabi itu ada modelnya ada 4 macam. Nah, kita boleh tahu ini apa saja maksudnya. Yang paling masyhur hadis pembagian hadis itu 2 macam. Itu hadis qauli, hadis fi'li. Qaul itu artinya qaul, ucapan. Fi'li itu fi'il, perbuatan. Jadi apa definisinya? Hadis qauli itu apa saja yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan. Apa saja yang disampaikan Nabi berupa ucapan, itu namanya hadis qauli. Bapak Ibu. Hadis fi'li, apa saja yang dinukil atau diambil dari Nabi
berupa perbuatan beliau. Apa saja perbuatan beliau dinukil, dicontoh, dijadikan dasar. Itu namanya hadis fi'li. Itu yang disepakati ulama. Dua sisa ini yang tidak disepakati ulama. Ada yang percaya, ada yang mau pakai, ada yang tidak. Ada yang ini bagi daripada hadis, ada yang bukan. Itu ya. Apa yang dua sisa ini Bapak Ibu? Yang dua sisa ini ketiga namanya hadis takriri. Hadis takriri. Itu ya. Hadis takriri itu apa? Hadis takriri itu hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui. Beliau tidak mengatakan, beliau tidak menyuruh, beliau tidak melarang. Beliau tidak menyuruh, tidak melarang. Merestui, gitu, merestui. Ya diantaranya, iya ya, hadis ini nih, ada yang mengatakan ini hadis contoh hadis takriri, izin dari Nabi. Nabi makan enggak, ngelarang enggak, nyuruh enggak, gitu. Nah itu hadis takriri namanya. Apalagi yang lain banyak hadis takriri itu. Suatu saat ketika Nabi SAW mengawali sholat, tiba-tiba ada sahabat di belakang yang membaca lafaz doa iftitah berbeda dari Nabi yang biasa ucapkan. Kalau Nabi kan Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Itu doa iftitah bersumber dari Nabi. Nabi mengucapkan. Tapi kemudian ada sahabat mengucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya itu. Gitu ya. Sampai dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya gitu ya. Nah, ketika Allahu Akbar kabira tadi walhamdulillahi katsira dan seterusnya itu terdengar oleh Nabi. Maka Nabi nggak pernah membaca itu. Nabi juga tidak menyuruh, tapi Nabi juga tidak melarang. Ketika selesai sholat, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat yang ikut sholat, siapa di antara kalian tadi yang baca Allahu Akbar kabira itu? Takut para sahabat, diam aja gitu. Nabi ngucapin, siapa tadi yang ngomong? Siapa yang tadi yang baca itu? Akhirnya ada sahabat yang menunjuk tangan, saya Rasulullah. Saya mengucapkan itu, saya membacakan itu. Maka Nabi kemudian mengatakan, lantaran ucapanmu itu, Allah membuka langit itu, langit terbuka itu tuh. Jadi itu menunjukkan bahwa bolehnya itu. Jadi kita baca itu sebagian. Kalau Bapak Ibu mau direndeng semua, Allah mau baik sama Allah berkabiro juga boleh, nggak masalah. Itu. Apalagi kadang-kadang ada yang imam modenya lama kan, nunggunya kita makmum kan lama. Udah baca aja itu istiftahnya banyak-banyak. Gitu ya. Kan gitu. Tapi kalau kita sudah masbuk, udah Fatihah, udah baca surat, ya jangan begitu. Udah baca surat, imamnya lagi baca surat watini wa zaitun, sudah sampai laqad khalaqnal insana, Allahumma ba'id bain. Ya jangan terlambat. Kalau itu terus ditambah begitu Allahu Akbar kabiro, ya dapat. Jadi enggak seperti itu. Itu yang ketiga. Contoh yang keempat misalkan hadis takriri itu. Suatu saat sahabat itu, rombongan sahabat melewati sebuah perkampungan. Lalu ternyata di perkampungan itu ada anak kepala suku yang sakit. Dan sudah diobati oleh sekian banyak dukun. Tapi kemudian gak ada yang sembuh. Terus sahabat ini mampir ke situ mendengar itu, lalu kemudian minta izin, bolehkah saya mengobati? Oh, kata dia, silakan. Kalau engkau bisa, saya kasih hadiah. Maka kemudian sahabat itu membacakan surat Al-Fatihah. Dengan izin Allah, sembuh tuh. Dengan izin Allah, sembuh tuh anaknya kepala suku itu. Akhirnya dikasih hadiah. Macam-macam, diantaranya domba. Dibawa ke Madinah. Diceritakan kepada Nabi. Nabi tersenyum. Nabi nggak melarang, Nabi nggak menyuruh.
Bahkan kalau Nabi katanya ikut menikmati kambing itu tuh, hasil hadiah itu. Itu pertanda membacakan doa dengan Fatihah itu boleh, itu buktinya. Nah, itu hadis, tapi Nabi nggak mencontohkan. Nabi tidak mencontohkan, tidak menyuruh dan tidak melarang. Tapi Nabi sepakat. Nah, sepakat itu hadis itu namanya takrir. Yang keempat, ada hadis yang keempat namanya hadis hami. Hami. Apa itu hadis hami? Hadis hami itu adalah hadis di mana bersumber dari Nabi berupa apa? Berupa keinginan Nabi melakukan sesuatu. Tapi nggak terlaksana. Mau niat doang, Nabi pengen nanti. Nah, kisahnya apa itu? Kisahnya adalah pada tahun ke-9 Hijriah, iya tahun 9 Hijriah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di tanggal 10 Muharram. Namanya hari apa itu? Asyura. Namanya Asyura. Lalu Nabi mengatakan, bertanya kepada orang-orang Yahudi, puasa apa kalian nih? Orang Yahudi mengatakan puasa ini puasa di mana orang dulu kami diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Tanggal 10 ya, tanggal 10 Muharram. Di mana Nabi ini dan itu pokoknya disampaikan begitu. Maka Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini orang-orang muslim ini lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian, hai orang Yahudi. Lalu Rasulullah mengatakan, jika umurku panjang di tahun depan, aku akan berpuasa di tanggal 9. Nah, itu ya. Namanya Tasu'a. Hari 9 itu Tasu'a. Di tahun besoknya, karena Nabi sepulang daripada ibadah haji, beliau nggak lama kemudian di bulan Rabiul Awal wafat. Iya itu ya. Setelah haji kan Dzulqa'dah kan Dzulhijjah terus Muharram kan? Muharram beliau mengatakan itu tahun depan kalau umur saya panjang saya akan puasa Tasu'a, puasa tanggal 9. Tapi dari Muharram itu beliau kemudian di bulan Rabiul Awal wafat. Berarti nggak sampai ke tahun depan. Nah, karena tidak sampai ke tahun depan itulah, maka ulama mengatakan ini namanya hadis hami. Keinginan Nabi SAW melakukan sesuatu, beliau belum terlaksana. Nah, itu dijadikan hadis. Nah, dua terakhir ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini bagian daripada hadis, tapi ada yang mengatakan ini bukan bagian dari hadis. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang disepakati dua, qauli sama fi'li saja. Baik, memuliakan, kita lanjutkan. Jadi hadis yang panjang ini dari Humaidi, dari Sufyan, dari Salih bin Qudamah, dari Ibn Dinar, dari Abdullah bin Umar. Ditanya Nabi SAW itu ditanya, anid dab. Dab itu sejenis, kalau bahasa kita nih, sejenis biawak. Ya, tapi bukan biawak benar, ini sejenis, ini binatang khas gurun pasir, padang pasir. Jadi binatang khas padang pasir itu nyebut dab. Nah, ketika melihat sahabat makan itu, ditanya nih Rasulullah gimana nih? Maka Rasul mengatakan saya nggak makannya, saya nggak memakannya, tapi saya juga nggak melarang kalian. Nah, gitu. Jadi perkaranya itu mau atau nggak mau makan atau nggak mau makan. Tapi ya halal, Nabi tapi nggak makan. Contoh yang mungkin ada padannya dengan kita ya, mungkin ya Bapak Ibu kita ya. Nah, itu misalkan apa tuh? Misalkan belut itu halal, tapi belum tentu bapak mau makan, ibu mau makan.
kan gitu. Nah urusannya kan makannya mau atau nggak mau, tapi belutnya kan halal, udah halal. Apalagi misalkan, mohon maaf nih, kalau di daerah Gunung Kidul apa itu ya Bapak Ibu ya, yang terbang itu apa namanya? Laron ya, bukan Laron. laron apa? Laron. Apa? Laron. Laron ya? Iya. Iya, laron. Oh laron Bu. Laron yang terbang-terbang Yang waktu hujan. kecil-kecil kan Ustaz. Oh gitu. Yang Atau dibikin pakai. iya, kan gitu. Bukan ini belalang. Oh belalang ya, belalang kali maksudnya ya. Belalang, kalau laron mah di Jakarta juga banyak. Banyak tuh orang yang sering lihat mah tahu rumahnya banyak laron. Kalau hujan Pak Ustadz. Kalau masih hujan, belalang ya. Belalang. Belalang di Yang sate di kan? karet itu kan pohon-pohon karet. Ya Di benar. sate. Itu, iya, iya Bu, benar itu udah pernah rasain belum? Masa di sate? Iya, dibakar, digoreng, dibikin Emang peyek enak Bu katanya. Nur? Bu Nurna enak. Udah pernah nyoba. Oh, Oh, ya. Perkaranya dia perkara halal. Tapi masalahnya mau makan atau enggak kita kan gitu. Iya. Gitu. Tapi Itu kalau kodok Pak Ustadz kodok. haram ya? Kodok itu kalau saya apa namanya ulama mengatakan dia yang hidup di dua alam itu Alam ya. itu. dua alam Apa, ya. dan konon kodok itu apa namanya berbahaya ya, beracun. Swiki. Tulangnya. Ya nggak tahu lah mungkin apanya, saya belum pernah nyoba sih emang. Nah yang ini Bapak Ibu nih, fatwa terakhir Majelis Ulama itu menghalalkan kepiting ya. Kepiting Sebab laut darat Pak Ustadz. sebentar, ini karena di Jawa itu ada namanya rajungan dan namanya kepiting. Jadi rajungan itu yang merah, kalau kepiting itu yang hijau. Hijau apa hitam Pak Ustadz? Kalau yang di darat tuh hijau. Di Apa? sawah maksudnya. Ya. Jadi prinsipnya manakala tidak berbahaya, tidak beracun, maka dibolehkan. Sebab penelitian terakhir Majelis Ulama menentukan itu ternyata kepiting itu bukan hewan dua alam. Jadi ternyata menurut dokter, ketika menghadirkan dokter, kepiting itu hidup di air, tapi dia bisa bertahan di darat karena masih ada kecukupan air dalam dirinya selama beberapa hari. Kalau terus-terusan di darat dia mati. Jadi oleh karena itu kepiting itu halal hukumnya. Meskipun saya belum. Berarti boleh makan piting dong ya, awas Pak Ustadz nih. nanti ajak-ajak. Betul ya. Tapi ya kalau di tempat kami itu membedakan antara kepiting sama rajungan. Kayak di laut. Nah itu yang rajungan ya punya, yang merah Iya, ya. yang gede itu, yang besar. Kalau itu tahu Pak Ustadz boleh itu kalau saya. Kalau saya. Tapi ternyata memang semua itu apa namanya hakikatnya adalah hewan laut, hewan air, tapi mereka bisa hidup di darat pada rentang waktu tertentu ketika masih ada perbendaharaan air. Kalau dia habis masanya perbendaharaan airnya, maka dia akan mati di daratan. Kalau gabus Pak Ustadz? Oh, boleh. Semua ikan-ikanan itu halal. Kan dia katanya ada yang itu tuh apa tuh namanya, dia dalam jangka waktu lama dia bisa hidup Pak Ustadz. Iya, karena segala ikan sebenarnya laut air. Itu segala ikan hakikatnya adalah air. Jadi setahu saya kata Nabi SAW apa itu? Yang di air. Hurun ma'uhu hilun maitatuhu, itu kata Nabi SAW. Apa hadis Nabi itu dijadikan sebagai dasar? Air itu, laut itu, atau air ya, air itu suci, laut itu suci airnya, halal bangkainya. Jadi yang namanya ikan ya halal berdasarkan itu ya. Setahu saya gabus itu ikan, namanya juga ikan gabus. Perkara bahwa di antara Bapak Ibu ada yang tidak makan karena ini dan itu, geli dan sebagainya, itu perkara lain. Tetapi apa namanya itu hakikat hukum dia halal. Dihalalkan. Halalkan. Jadi sepanjang
secara apa namanya kalau diketahui bahwa makhluk itu berbahaya ya, beracun dan sebagainya, baru itu nggak boleh. Nggak boleh kenapa? Karena beracunnya. Kadal biawak itu tidak beracun Pak Ustadz ya? Kalau dia apa namanya pemakan Bangkai. daging, maka termasuk pemakan bangkai, pemakan daging, maka termasuk apa Haram. namanya haram. Karena dia kemudian diidentikan dengan apa? Punya cakar, gitu ya. Cakar, punya paruh, taring. Karena itu pemakan apa namanya daging-dagingan, maka itu buas. Maka itu ada keterangannya binatang buas itu haram, kan gitu ya. Kalau kelelawar boleh Pak Ustadz ya? Kelelawar kan punya ini kan Bun, punya Taring. apa? Punya Taring. taring. Iya, nggak Katanya boleh. kalau untuk obat itu Pak Ustadz. Oh berbeda itu ya. Jadi Oh, jadi kalau haram ya? ya, jadi kalau ini sebaiknya tidak lah. Tidak Karena ya? betul. Cari obat Karena lain aja ya? ada hadis Nabi mengatakan Allah tidak menurunkan obat sesuatu dari yang diharamkannya. Gitu. Oh itu ya. Gitu. Terus kemudian Oh iya kalau boleh Pak Ustadz itu yang hadis tadi barusan Allah tidak menurunkan obat dari sesuatu yang haram, boleh saya dapat Pak Ustadz? Boleh nanti saya carikan apa nanti dari Allah tidak menurunkan itu ya. Baik, nanti saya kirimkan. Terima kasih Pak Baik. Ustadz. Iya. Tadi apa lagi jadi lupa ya. Oke, saya kira itu jadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4 macam. Perkara bahwa diterima atau tidak diterima, bagian yang ketiga dan keempat itu adalah perkara lain. Tapi ulama membagi hadis menjadi 4 macam ya. Gitu. Jadi ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis apa tadi? Takriri. Hami. Ham, pakai hamnya 2 kali. Hammi. Oh, bukan hanya 2 kali Pak Ustadz ya? Bukan, iya. Hammi, iya. Tulisan Arabnya aja Pak Ustadz. Ha, alif, mim. Ha, alif, mim. Ha besar ya, ha. Oh, ha besar. Ya, alif, mim. Pakai tasdid. Iya, hammi. Iya. Hammi. Nggak pakai itu, nggak gitu, nggak. Hammi. Menggerung. Baik, itu dia. Jadi muridnya cerewet-cerewet, maaf ya Pak Ustadz, yang nenek-nenek sama kakek-kakek. Jadi apa namanya, begitulah di dalam apa namanya pembagian hadis ya. Oke, jadi kita mesti apa namanya memahami itu karena penting bagi kehidupan kita. Penting bagi kehidupan kita. Karena jadi kalau orang berbeda-beda pendapat lah, kita sudah punya ininya, sudah punya dalilnya. Itu kan ada hadis, namanya hadis ini, bahwa itu berbeda pendapat ya biasa, berbeda pendapat ulama itu. Baik, sekarang kita masuki hadis apa namanya nih, ke bawahnya nih ya, doa. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, ibu yang kami muliakan, suatu hari jika bapak ibu diajak, diundang untuk makan, untuk minum-minum ke tempat seseorang, lalu setelah kita makan dan minum, inilah doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didoakan. Nah, siapa yang akan bacakan ini? Baik, silakan dengan Ibu Eli. Ada Bu Eli? Ada, beliau kayaknya tadi beliau ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bun. Iya, doa dari Nabi ya Ustadz. Iya Bun, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waqfir lahum warhamhum. Iya. Warhamhum. Ya Allah, berkahilah apa yang Engkau berikan kepada mereka
Ampuni dan rahmatilah mereka. Tuh. Jadi kalau kita diundang makan-makan, minum-minum, ngopi-ngopi gitu ya. Ustaz ngopi-ngopi, ayo kan gitu. Nah, sebagai tanda terima kasih kepada tuan rumah yang telah menjamu kita, maka ucapkan doa. Doanya Allahumma barik barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum gitu. Kalau kita kan mau makan apa Dun? Baca Dun. Mau Kalau makan. mau baliklah anak. Hafal itu mah ya. Sering makan Pak Ustadz. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar kan itu Sama mirip. ya. Iya mirip-mirip. Allahumma barik lana cuman fima lahum ya. razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Fima Iya. razaqtana. Hanya ditambahin waghfir lahum ya. Iya waghfir lahum warhamhum. Iya. Oke, tambahin hum aja. Betul. Kalau Bunda Bapak Ibu yang kami akan lupa sampai razaqtahum saja boleh. Allahumma barik lahum fima razaqtahum gitu aja. Oke. Gitu. Tapi kalau syukur-syukur kalau disambung waghfir lahum warhamhum. Wa'fi wa'fu anhum. Itu meninggal orangnya. Nanti yang didoain meninggal orangnya itu. Aduh. Takutnya disangka doain meninggal Pak Ustadz. Ini orang udah diundang makan doain kematian. Doanya meninggal. Iya nanti disangkanya gitu. Waghfir lahum. Iya. Hati-hati. Baik, kami muliakan itu doa. Kita lanjutkan sekarang ikhtisar surat ya, ikhtisar surat nih. Oh iya masih ada ya. Masih ada nih. Surat Al-Ankabut. Bun, Al-Ankabut itu artinya apa, Bun? Laba-laba, sarang. Laba. Itu ya, pernah lihat nggak sarangnya? Udah sering Pak Ustadz. Gus. Kayak apa gambarnya? Kayak film bagus apa? itu, Kayak bagus jaring, itu. Ustaz. Jaring. Jaring-jaring ya. Tapi Ruwet cantik. Ruwet nggak? Tidak, bagus. Bagus. Bagus, indah. Bagus. Indah. Ya tergantung lah orang ingat lah kan ruwetnya. Kalau ruwet lain Pak Ustadz. Ruwet kan acak-acakan. Kalau dia kan Dia bagus-bagus lah istilahnya. Oh, apa tuh bagus namanya? ya. Baik, Cantik. baik. Cantik ya. Itu ngambil dari bahasa itu tuh. Jadi inna ahwanal buyuti labaitil al-ankabut. Kal-ankabut. Kal-ankabut itu itu seperti al-ankabut itu laba-laba. Kal-ankabut seperti laba-laba. Kal-ankabut. Kal-ankabut itu laba-laba. Tapi kemudian diplesetkan ke bahasa Indonesia yang kacau yang ruwet itu kalangkabut. Oh, kal-ankabut. Oh, benar juga ya. Itu salahnya kita. Kadang-kadang memplesetkan itu nggak persis itu ya. Seperti Bapak Ibu di surat Al-Baqarah ayat 42 itu tentang Nabi Sulaiman yang diduga mengajarkan sihir ya. Gitu ya. Lalu mereka orang-orang 102 Pak Ustadz. Oh, 102. Al-Baqarah 102. Iya, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Iya, nah itu ada Harut Marut. Itu konon yang mereka utusan Allah yang mengajar, yang menurunkan sihir, tetapi Harut Marut itu kemudian mengingatkan ini sihir bahaya kalau kalian pelajari, karena ini bisa memecahkan keluarga, bisa mencerai-beraikan keluarga. Oleh karena itu jangan kalian ajarkan ini, supaya tahu aja ini bahaya, gitu ya. Nah, dianggapnya sihir itu berbahaya dan ngacaukan, memang iya akhirnya. Lalu kemudian yang bikin bahaya, yang bikin kacau itu namanya carut marut. Nah, dalam bahasa Indonesia kita kenal namanya carut marut. Padahal itu harut marut. Gitu. Ya, sekarang namanya karut marut. Nah, itu kadang-kadang bahasa itu diambil dari sana, dari Al-Qur'an, dari ini, cuma kadang-kadang bias maknanya itu. Gitu ya. Baik, kita lihat surat Al-Ankabut ini. Nama dan makna surat Al-Ankabut artinya laba-laba. Surat ini memiliki 983 kata Bapak Ibu.
dan 4.321 huruf. Masya Allah. Ya. 4.000 hurufnya. Dari sisi isi, surat Al-Ankabut adalah salah satu surat Al-Mathani. Mathani yang berukuran sedang. Ya. Kurang lebih Mathani itu pendek-pendek sebenarnya sih ya. Sedang tapi lebih ke arah pendek. Ya, kalau pendek kan namanya mufassal. Kalau pendek-pendek namanya al-mufassal. Dan berukuran sedang dan kurang dari 1 hizib. 100 Hizib ya, itu tidak sampai 100. ya 1/4 juz. Letak surat Al-Ankabut adalah surat ke-29 dalam Al-Quran. Surat ini dari 69 ayat serta termasuk golongan surat Makkiyah. Berarti turunnya di Mekah setelah surat Ar-Rum. Kenapa disebut Al-Ankabut? Artinya laba-laba. Karena di dalam ayat ke-41 surat ini Allah berfirman, "Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut. Ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun." Mananya perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung adalah diumpamakan seperti laba-laba betina yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah, paling rapuh gitu ya, ialah rumah laba-laba. Jika mereka tahu. Jadi rumah laba-laba itu indah, betul, tapi rapuh, gampang sekali pudar, gampang sekali hancur, gampang sekali rusak. Tertiup angin aja rusak ya, dan kencang. Pakai jari telunjuk kita saja ditolak hancur. Jadi itulah perumpamaan yang Allah gunakan. Laba-laba adalah rumah laba-laba yang lemah, disebut dalam Qurannya. Allah mengumpamakan para penyembah berhala, gitu, penyembah berhala dengan laba-laba yang percaya kepada kekuatan rumahnya sebagai tempat ia berlindung dan tempat ia menjerat mangsanya. Padahal kalau dihembus angin atau ditimpa oleh suatu barang yang kecil saja, rumah itu akan hancur. Begitu pula halnya dengan kaum musyrikin yang percaya kepada kekuatan-kekuatan sembahan-sembahan mereka, Tuhan-Tuhan patung mereka sebagai tempat berlindung, tempat meminta sesuatu yang mereka ingini. Padahal sembahan-sembahan itu tidak mampu sedikit pun menolong mereka dari azab Allah waktu di dunia, apalagi di akhirat. Seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Syuaib, Saleh, dan lain-lainnya. Apalagi menghadapi azab Allah di akhirat nanti. Sembahan-sembahan mereka itu tidak mampu menghindarkan mereka dan tidak pula melindungi mereka. Nah, surat ini secara keseluruhan itu turun karena adanya satu peristiwa disebut di dalam hadis Nabi menurut Asy-Sya'bi bahwa waktu Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah, ada segolongan orang-orang yang tinggal di Mekah, orang-orang kafir itu, kemudian orang Quraisy itu masuk Islam. Maka Nabi mengatakan kalau kamu masuk Islam, tanda kebenaran imanmu itu kalian harus hijrah ke Madinah. Akhirnya karena mendapatkan perintah dari Nabi itu berhijrah, mereka mau berhijrah. Ketika mereka ingin berhijrah, mereka dihalang-halangi oleh orang kafir. Maka terjadilah pertikaian antara mereka, bunuh-membunuh. Kan ya, sebagian yang sudah masuk Islam, mereka mau hijrah dihalangi, akhirnya terjadi pertikaian. Nah, lalu turunlah ayat ini. Ya, kalimatnya tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sawaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu itu ya, itu mengingatkan, menjanjikan ya, menjadi pelindung bagi orang yang berhijrah setelah mereka menderita cobaan. Lalu mereka berjihad dan bersabar, sesungguhnya Tuhanmu itulah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu mereka dijamin oleh Allah yang meninggal pada saat hendak berhijrah itu karena ada terjadi pertikaian, mereka menjadi syahid. Perumpamaan rumah laba-laba, misalnya dikutip dari buku Tafsir Al-Misbahnya Pak Prof. Quraisy, menyebut bahwa laba-laba dalam ayat ini menggunakan bentuk feminim, ittakhadhat baitan, ittakhadhat, kalau ada berarti feminim itu dalam bahasa Arab ya. Ya, tanis, betul, tak tanis. Yakni dengan kata-kata ittakhadhat. Penambahan huruf ta yang pertama pada kata itu mengisyaratkan kesungguhan dan pembuatan sarang laba-laba. Jadi tak yang dimaksud taknis satu sisi lain untuk menunjukkan bahwa perbuatan mereka, aktivitas mereka, proses membuat laba-labanya itu benar-benar
sungguh-sungguh, maka teliti rapi bagus. Gitu ya. Sementara para pakar berpendapat jika huruf ta kedua oleh sementara fakar dipahami sebagai jenis kelamin laba-laba. Jadi ada dua macam. Tak bermakna memang mu'annas, tak tanis tadi. Tak yang kedua bermakna lil juhud, kesungguhan. Kesungguhan apa? Dalam membuat laba-laba. Seorang ahli tafsir sekaligus juga seorang arkeolog, ya, seorang ahli ahli ilmu, ahli penemuan sejarah, ahli sejarah, seorang arkeolog juga bernama Mustafa Mahfud dari Mesir. Ya, peneliti Mesir menjelaskan pembuat sarang laba-laba berjenis kelamin betina. Kata beliau nih. Ini sepertinya seorang saintis juga ya. Setelah berhubungan seks dengan pejantannya nih, yang betina ini, ia akan langsung membenci si betina ini, membenci si pejantannya itu dan berusaha membunuhnya. Ya, jahat banget ya. Sementara itu telur-telur laba-laba yang meretas itu pun ditindih dan sebagian di antara ada yang mati. Nah, Al-Quran menjelaskan sarang laba-laba rumah yang rapuh dengan kata-kata auhanal buyut. Auhan itu jamak itu atau isim tafdil dari kata wahan, berarti lemah atau rapuh. Kelemahan sarang laba-laba untuk menjadi tempat perlindungan sepintas terlihat sangat menonjol. Seorang akan dengan mudah menghancurkan sarang itu meski dengan jari. Meskipun bagus awalnya, tapi ternyata sarang itu, rumah itu mudah sekali hancur meski dengan terkena angin ataupun hanya diusik dengan jari kita. Pak Quraisy mengutip Mustafa Mahmud yang menjelaskan benang-benang yang dihasilkan laba-laba memang jauh lebih kuat dari baja yang dalam kadar yang sama. Di sisi lain, dia lebih lentur dari sutra. Karena itu, apa yang dimaksud ayat di atas bukan kepada benang atau material yang berbentuknya. Predikat rapuh itu ditujukan kepada sarang secara keseluruhan. Laba-labanya itu. Kelemahan rumah laba-laba bukan pada unsur atau struktur bangunannya. Kalau itu yang dijadikan patokan, rumah laba-laba adalah rumah paling kuat. Kalau dari sisi materialnya. Kelemahannya hanya pada fungsi rumah itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, tidak bisa difungsi sebagai pengayom karena mudah sekali rapuh, mudah sekali dirusakkan oleh angin, gitu ya. Nah, itulah laba-laba. Sebuah rumah mempunyai fungsi utama untuk melindungi penghuninya. Pada sarang laba-laba, rumah itu tidak melindunginya sama sekali dari hujan, panas, dan angin, sehingga disebut manfaatnya tidak ada. Jika itu yang diumpamakan oleh Al-Quran, artinya jika ada orang yang mengambil perlindungan kepada selain Allah, kepada berhala-berhala, sembah-sembah yang lain, maka mereka seakan-akan mengambil perlindungan seperti laba-laba mengambil perlindungan rumahnya. Sangat lemah perlindungan mereka. Kita lanjut saja, di skip saja, yaitu pada apa sih pokok-pokok kandungan surat Al-Ankabut ini? Memuat bukti-bukti adanya hari kiamat, hari kebangkitan serta ancaman terhadap orang-orang yang mau mengingkarinya. Menjelaskan bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kembali kepada Allah. Allah menjamin rezeki makhluknya. Menjelaskan kewajiban berbakti kepada orang tua. Kewajiban menentang perintah menyekutukan Allah meski perintah itu berasal dari orang tua. Jadi kalau ada perintah meskipun dari orang tua, tapi perintahnya adalah untuk melanggar, untuk mendurhakai, untuk bermaksiat kepada Allah, maka wajib menentangnya meskipun perintah itu datang dari orang tua yang wajib dihormati. Kewajiban mendirikan sholat karena dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini masyhur ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan yang terakhir menceritakan kisah Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, dan Nabi Musa. Dari uraian terakhir ini kalau kita coba ingat korelasi hubungan antara surat ini dan surat sebelumnya, surat An-Naml, maka Bawi muliakan kedua-dua surat ini masih berbicara rangkaian daripada kisah-kisah nabi-nabi dan utusan Allah sebelum dihadirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dan alhamdulillahirabbil alamin. Wana, udah ini mau diem-dieman begini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya barangkali Pak Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ini mengenai yang saya mau nanya yang dari awal itu yang surat Al-Qamar
ayat 7 ya. Kan Monggo, ada monggo. yang eh, siksa kubur ya, yang tentang ada siksa kubur ya Ustadz ya. Iya. Itu gimana cara menjelaskan kalau ada orang yang nggak percaya itu tentang siksa kubur itu Ustadz? Itu Iya. gimana? Ada suka debat gitu ya, teman ada yang nggak percaya gitu. Itu Iya. gimana Ustadz? Ya pertama minta dulu Bun dia dikubur dulu nanti kita lihat. Nggak dicanda. Jadi kalau nggak percaya udah mati Itu ya dulu Ustadz. nanti laporin ke saya ya. Gitu. Ya Ada gitu tahu nggak Ustadz. kalau nggak percaya kamu mati dulu nanti laporin ke saya ya. Kan gitu ya. Baik. Jadi gini Bun. Siksa kubur, kiamat, mizan, sirat, neraka, surga itu bagian daripada apa? Bagian daripada ahwal gaib, hal-hal gaib yang diperoleh hanya dengan cara sam'iyah. Apa maksudnya? Hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita dan hanya bisa bersumber dari pendengaran kita, yakni dari Al-Quran dan hadis. Bukti yang menandakan adanya siksa kubur pertama adalah dari hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang beliau mengajari kita dan kita baca pada setiap akhir daripada tahiyat akhir kita. Ya, tahiyat akhir Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis inilah yang menunjukkan jelas-jelas di situ, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari azab kubur. Nah, ada orang yang memang tidak meyakini adanya azab kubur lantaran di Al-Quran. Bapak Ibu bisa buktikan memang dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas tidak diketemukan ada kata-kata azab al-qabri. Gak ada. Azab jahannam ada. Azaban syadid itu ada. Tapi azab al-qabri gak ada. Gitu ya. Itu kalau itu dasarnya benar memang tidak ada Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu sebagai sumber rujukan tidak cukup satu. Harus ada merujuk juga kepada sumber yang kedua sebagai penjelas Al-Quran, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan secara jelas adzab al-qabr. Belum lagi dalam beberapa peristiwa. Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya tentu saja. Apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu berhenti di sebuah kuburan, ya. Ya kemudian Nabi SAW mengambil pelepah daun kurma lalu menancapkan daun kurma itu ke kuburan itu. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa gerangan yang kau lakukan? Sahabat kemudian Nabi kemudian menjawab kepada sahabat itu, sesungguhnya orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah karena lantaran perbuatan yang remeh. Apa itu yang remeh itu? Bersuci tidak bersih atau beristinjanya tidak sempurna, atau dia tidak beristinja setelah buang hadas baik kecil maupun hadas besar. Nah itu jadi beberapa peristiwa itu menunjukkan memang adab kubur itu ada. Kalau mau dibuktikan dengan ayat Al-Quran maka ada kalimat adzabul qabr, tetapi walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Pasti kami akan timpakan kepada mereka azab yang terdekat. Nah, apa azab terdekat? Ulama mengatakan azab yang terdekat adalah azab kubur. Itu. Saya kira itu. Jadi maling penjelasannya seperti itu Bun. Jadi kalau mereka nggak percaya ya mau maksa apa bagaimana ya kan gitu. Yang pas ya tadi tuh ya, nanti ya ente mati dulu nanti laporin saya ya kalau nggak ada. Ya, baik, Ustaz. Terima kasih. Sami-sami Bun Ahuria, monggo alhamdulillah. Masih ada Bun? Ada Pak Ustadz boleh ya. Al-Ankabut terakhir Pak Ustadz. Di situ apa yang surat 69 ya. menterjakan mengenai akan ditunjukkannya nahdiyanahum subulana itu bagi orang-orang yang berjihad. Dimaksudkan yang ditunjukkannya bagaimana nih Pak Ustadz?
Iya. Jalan yang gimana itu yang dimaksud ditunjukkan oleh Allah bagi orang berjihad? Alladzina jahadu fi lahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Jalannya gimana tuh? Baik, Bapak muliakan, ini unik yang ditanyakan beliau ya. Jadi gini, ini surah Al-Ankabut turun di Mekah. Itu ya. Uniknya lagi ada 2 ayat di ayat ke-6 dan ayat 69 di surat ini berbicara tentang jihad. Padahal selama kediaman Nabi di Mekah itu nggak pernah ada jihad, nggak pernah ada perang satupun. Gitu, nggak ada. Perang itu adanya di Madinah setelah hijrah. Gitu. Jadi kalau gitu cara memahaminya gimana? Ayatnya tentang jihad, tapi jihadnya nggak ada. Nah, ulama mengatakan itulah ayat ini yang harus difahami, berarti jihad itu tidak selalu jihad fisik. Jihad di Mekah itu bukan jihad fisik berperang karena nggak ada peperangan di Mekah. Maka jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin di Mekah itu adalah jihad mempertahankan akidah dari rongrongan mereka. Jadi konteks ayat 69 maksud saya kan gitu, 69 itu walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana, kalau mereka bersungguh-sungguh mempertahankan keimanan mereka dari intimidasi, dari cemoohan, dari upaya-upaya penyiksaan, maka cara lanahdiyahum subulana itu apa? Kata para ulama, akan dikuatkan imannya oleh Allah. Itu dia, akan diteguhkan imannya oleh Allah untuk mempertahankan imannya sampai dengan darah penghabisan, sampai dengan kematian. Untuk membulatkan tekad mereka meyakini kebenaran yang dibawa risalah Nabi Muhammad SAW. Itulah lanahdiyahum subulana itu. Sehingga orang-orang itu ada yang disiksa, ada yang macam-macam, bahkan dibunuh. Tetapi keluarga Yasir misalkan, tidak sedikit pun Yasir itu kemudian terdetik untuk murtad, untuk kafir, untuk kembali kepada agama semula. Itu bukti lanahdiyannahum subulana. Pasti kami berikan petunjuk jalan kami, jalan menuju kebenaran, jalan untuk tetap beriman dan berislam dengan cara Allah meneguhkan hatinya, tidak luntur, tidak takut ya menerima intimidasi, upaya-upaya pembunuhan atau penyiksaan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya, sami-sami. Baik Ustadz, mohon dibantu dengan doa Ustadz, karena waktu juga yang membatasi. Iya, waktunya sih pengen sampai lama juga ya, kan gitu ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertemuan kita ini pertemuan keberapa ya Bu? Ke-7 Ustadz. 7 ya sekarang ya. Insyaallah nanti. Kami juga Yashfa mengundang Bapak Ibu yang kami muliakan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang barangkali ingin Yashfa punya program itu selain dahulu dengan DJWI di bulan Oktober ini, Yashfa akan ada program umroh insyaallah. Silakan di antara Bapak Ibu yang berkenan untuk bergabung kan gitu. Ini sedang ada promo untuk umroh di bulan Oktober, insyaallah umrohnya plus wisata ke Turki insyaallah. Jadi bagi yang berminat, tapi belum yang ke Aqsa ya Bapak Ibu. Ada yang banyak yang meminta ke Aqsa cuma melihat kondisi dan situasi Aqsa yang sampai hari ini masih dirasa belum kondusif. Belum kondusif ya. Perjalanan untuk menuju ke Aqsa sementara program ke Aqsa sementara ditunda dulu sampai nanti mendapatkan informasi yang insya Allah kondisinya lebih kondusif lagi. Seperti itu. Silakan nanti kalau ada yang berminat. Ini memang untuk promonya terbatas dan untuk bookingnya itu terakhir hari Jumat besok. Meskipun pelunasannya sampai bulan September yang akan datang. Kalau hanya untuk membayar DP-nya saja. Price-nya Pak Ustadz?
Ya, price-nya dari harga untuk 12 hari kami 12 hari umroh itu ada 30, aslinya 36, lalu kemudian mendapatkan harga promo 32,5 juta. Bagi yang berminat, DP-nya Bapak Ibu 6 juta, ditunggu sampai Jumat besok. Tapi pelunasannya nanti sampai bulan September insya Allah. Monggo kalau ada yang berminat, mungkin keluarga akan bergabung bersama kami umroh Tadabbur Ilmi plus Turki bersama Yashfa insya Allah. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di malam hari ini beroleh keberkahan dari Allah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Rabbana yassir lana umurana wa sil amana balligh maqasidna. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una. Allahumma 'allimna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semua, kita sempurnakan kaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu, Bu Ana, selamat Bapak Ibu semuanya. Izin le. Beristirahat. Makasih Bunda. Assalamualaikum. Izin live. Mangga. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.